Oke, pada hari ini kita akan kuliah ke berapa? Kuliah ke berapa sekarang? 9, Pak. Ke 9 ya. 9. Ya. Kuliah ke 9, chapter 7 ya. Kita bicara mengenai fraud, intra-control, dan cash. Jadi cash itu salah satu aset yang paling liquid, yang paling gampang dicuri ya. Jadi fraud itu kecurangan. Nanti intra-control untuk mengatasinya. Dan cash adalah aset yang perlu dikontrol dengan ketat ya. Jadi kalau perusahaan itu bangkrut karena case-nya nggak ada, kosong. Jadi darah perusahaan case itu, darah perusahaan. Kalau bermasalah terhadap darah perusahaan, pasti bermasalah ya. Seperti misal kalau perusahaan ada cash, bisa bergaji ya. Kalau bisa bergaji, pasti ribut karyawan, mengganggu personal perusahaan. Ujung-ujungnya perusahaan tidak bisa memenuhi order ya. Dan customer bisa lari. Dan periode ke depan makin meningkat masalah case itu karena nggak ada customer berkurang ya. Juga misal kalau case nggak ada, perusahaan nggak bisa membiayai operasi periode berikutnya, nggak bisa siapa bayar gaji, nggak bisa bayar bahan baku, bahan baku, di vendor akan membatasi pengiriman bahan baku, itu kan mengganggu selalu. Ya. Ya, kalau dijual barangnya banyak nunggak ya, piutangnya itu bukan case. Terus juga banyak dicuri dan sebagainya. Ya. Jadi di chapter 7 ini kita akan bahas mengenai apa dimaksud dengan fraud dan apa itu prinsip-prinsip yang ada dalam internal control. Dan bagaimana kita menerapkan internal control prinsipal track cash. Karena fokus ini sudah cash ini. Cash. Cash itu karena aset liquid yang paling gampang dicurangi, maka mahasiswa harus tahu juga prinsip internal control untuk mengatasi fraud yang terjadi itu. Dan bagaimana mengidentifikasikan fitur kontrol, utama akun bank. Akun bank itu kalau perusahaan punya akun itu giro ya. Kalau punya giro, tabungan bisa juga perusahaan punya tabungan ya. Dan perusahaan punya ini juga ya, tabungan apa? Deposito ya, deposito. Ya. Dia menjelaskan bagaimana pelaporan dari cash ya. Jadi kita lihat yang pertama ya, di pantai di ini nih, pantai di Papua Nugini ya, Papua Nugini. Kemudian pertama apa dimaksud dengan fraud ya? Ya prinsip-prinsip yang ada dalam internal control itu. Jadi fraud dan internal control ada kaitannya. Fraud itu kecurangan ya. Jadi kegiatan yang tidak terpuji ya, dilakukan oleh seorang karyawan yang mana menghasilkan benefit bagi personal, benefit personal bagi employee dengan menimbulkan kos bagi perusahaan, pemberi kerja, employee itu pemberi kerja. Jadi benefit bagi personal yang mencuri, yang tidak terpuji, tapi kos bagi pemberi kerja.
Jadi tidak akan terpuji lah. Jadi misalnya kalau seperti misalnya karyawannya bukan pencurian, kan dia dapat dana kan. Dana itu benefit bagi yang bersangkutan. Tapi bagi pemberi kerja, bagi perusahaan itu cost ya, cost dan juga menimbulkan kerugian ya, kerugian ya bagi perusahaan ya, bagi perusahaan. Nah, ada 3 faktor ya yang memberikan kontribusi utama yang menimbulkan kegiatan fraud kecurangan itu. Ini triangle teori ya. Itu pertama ada peluang ya, opportunity. Jadi semakin tinggi peluang, maka tindakan fraud itu akan semakin tinggi ya. Misal kalau seandainya di perusahaan ya, di perusahaan itu kalau karyawan di bagian keuangan ya, tidak ada monitor, tidak ada pengecekan ya, tidak ada rotasi, tidak ada apa pengaman-pengaman bisa seperti PIN, batas kewenangan dan sebagainya, itu akan membuka peluang itu membuka peluang untuk melakukan fraud. Jadi misal juga kalau di bagian kredit ya, dia diberikan kewenangan untuk berhubungan dengan debitur ya. Kemudian penagih kredit dia juga melakukan ya. Kemudian juga dia sudah bertahun-tahun di situ, dia terjadi hubungan istimewa dengan debitur. Dia membuka peluang dia itu melakukan fraud, terutama terhadap kredit ya, bukan kredit macet dan sebagainya. Yang kedua financial pressure. Pressure itu ada tekanan keuangan dari bisa bersangkutan gaji kecil ya, tak cukup membiayai hidup sehari-hari. Dari sini dia bekerja bagian keuangan. Setiap saat melihat uang bertumpuk-tumpuk ya. Nah, kan tekanan keuangan itu menyebabkan dia melakukan itu fraud dengan mengambil duit diutil ya, duit tekanan keuangan. Dia punya utang juga, nah, itu bisa gajinya sebulan cuma 1 juta. Gaya hidup yang luar biasa ya. Karena dia punya kewajiban, juga tertekan ya. Utang itu sehingga dia melakukan fraud, pencurian uang, penggelapan uang dan sebagainya. Tiga, rasionalisasi di mana adanya satu kondisi di mana dia secara rasional itu mampu melakukan fraud ya. Jadi misalnya dia sebagai pelaku keuangan ya, dia sah saja melakukan sesuatu yang sebenarnya merugikan perusahaan. Nah, intrakontrol itu adalah suatu proses ya, suatu proses di mana terdiri dari kebijakan ya, peraturan ya, sistem yang ada di pusat perusahaan untuk tujuan 4 ini, tujuan terkontrol itu. Tujuannya lah untuk mengamankan aset ya. Yang kedua untuk meningkatkan akurasi dan kehandalan catatan akuntansi. Yang keempat, ketiga untuk meningkatkan efisiensi operasi. Yang keempat terkait dengan compliance, meyakinkan compliance with law, meyakinkan ketaatan terhadap hukum dan regulasi peraturan yang ada. Ya. Itu. Jadi terkontrol itu adalah suatu proses yang terdiri dari kebijakan, ketentuan, peraturan ya, kemudian sistem ya, di mana tujuannya untuk mengamankan aset. Ada prosedur juga, sistem prosedur ya. Sebenarnya bagaimana aset itu aman, tidak dicuri, tidak di fraud oleh pihak internal sama eksternal.
Kedua, bagaimana akurasi dan keadaan data akuntansi. Jadi contoh misalnya penjualan ya, penjualan 100 juta, tapi dicatat cuma 90 juta, ya 10 juta digelapkan ya. Tidak andal ya, pensutan juga sama, karena sistem yang nggak benar, prosedurnya nggak jelas, ya. Tidak ada ketentuan peraturan direksi internal, ketentuan eksternal mengatur itu, ya jadilah seperti ini. Jadi intra kontrol itu harus ada punya aturan, ketentuan, ya, edaran yang dari direktur ataupun ketentuan dari asosiasi, industri, ya, ada sistem, ada prosedur yang tujuannya adalah untuk 4 ini. Yang ketiga tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Jadi kalau ada kebijakan, misal kebijakan direksi ya, dan direksi misalnya contoh ringan aja, misalnya contoh mobil dinas kantor tidak boleh dibawa pulang ya, dibawa pulang. Terus dicatat kilometer pagi dan sore, itu satu tindakan monitoring untuk mengontrol yang terjadi pemborosan dalam hal biaya itu, biaya transportasi, penerapan sopir, banyak sekali sopir itu ya. Sopir itu kalau dia lihat hari tertentu mobil nggak dipakai, misalnya hari Sabtu lah contoh ya, orang mobil jangan dipakai Sabtu. Mungkin Jumat sore dibawa pulang, nanti Sabtu Minggu direntalkan ya, direntalkan itu kan menyebabkan biaya perawatan mobil meningkat ya, karena direntalkan sehingga kilometer jauh ya, itu bahaya. Makanya biasanya mobil-mobil dinas itu dicatat kilometernya pagi dan sore. Tapi kan kilometer bisa diatur, bisa angkanya bisa dibolak balik, ya, tidak masalah, bisa diatur. Yang 4, meyakinkan komplain ketaatan. Jadi misal contoh ya, misalnya peraturan direksi yang mengharuskan pegawai datang jam 8, pulang jam 5 ya. Nah, ada pegawai yang tidak mentaati, datang jam 9, pulang jam 4. Ini bahaya karena mengganggu pada efisiensi operasi, ya. Itu sangat mengganggu sekali. Nah, untuk intrakontrol yang 1-2 itu terkait dengan akuntansi. Hasil disebutnya internal accounting control. Itu akuntansi, internal accounting control. Kalau 3-4 terkait dengan manajemen. Ya, manajemen. Nah, internal manajemen control namanya. Di sini nggak ada ya. Waktu belajar di semester 3. Sistem informasi akuntansi belajar di semester 5. Saya masih ingat ini. Buku dipakai buku Gillespie, masih ingat sih. Buku wajib bahasa Gillespie. Namanya accounting system. Gillespie. Itu kan terkontrol itu apa? Sama juga. 7 dan 4 dia. Ini tahun 1986 ya. Sampai sekarang itu dia nggak berubah. Berapa tahun itu? 46 sekarang sudah 34 tahun yang lalu. Ilmunya masih ini juga. Konsep ini juga ya. Nggak ada yang berubah ya dengan sekarang. Nah, ada 5 komponen sama juga. Dulu 5 komponen juga. 35 tahun ini juga. Mungkin 35 tahun kali ya. 37 tahun masih ini juga. Karena saya waktu semester 1 saya baca bukunya masih ini juga ya. Ada 5 komponen utama dari internal control. Pertama, kontrol environment lingkungan. It's assessment, control activity, information and communication, monitoring. Ini penting ya. Jadi kalau seandainya kontrol itu mau terapkan di suatu perusahaan, harus ada lingkungan kontrol yang mendukung. Misalnya direksi komit terhadap kontrol ya. Tapi ada risiko. Setiap bagian itu mengenai risiko apa yang kemungkinan akan terjadi. Nah, itu yang di intrakontrol kan, diawasi. Terus kontrolnya seperti apa untuk mengurangi risiko itu. Dan bagaimana informasi diperlukan
untuk memprediksi kemungkinan terjadinya fraud ya, kemungkinan terjadinya kerugian risiko akan terjadi masa datang. Dan bagaimana komunikasinya? Lalu dimonitor ya, monitor kalau itu sudah ketahuan kemungkinan risiko yang terjadi, komit dari pimpinan sudah ada, terus kontrol sudah ada, ketahui apa aja kontrol aktiviti, nanti ada aktiviti kontrol. Dalam informasi apa yang diperlukan, mengkomunikasikan, monitoringnya, sudah bisa selesai. Nah, prinsip intra control activity ya, pertama adalah penetapan responsibility, pertanggungjawaban ya. Jadi kontrol adalah sangat efektif apabila hanya satu orang yang bertanggung jawab untuk beberapa tugas yang diberikan. Jadi jangan sampai ada tugas ya, tapi nggak ada tanggung jawab ya. Misalnya ada lima pekerjaan, diberikan satu tim ada 10 orang, tapi nggak ada tanggung jawab, pasti mengerikan. Terus dipilih satu orang ketua tanggung jawab di itu. Penetapan responsibility yang sering memerlukan akses terbatas ya, kepada personal-personal tertentu yang telah diberikan kewenangan, maka mengidentifikasikan personal tersebut siapa. Ini bisa akses misalnya ini. Kemudian juga kalau masuk ke ruang dokumentasi ya, kustodian dokumentasi itu harus dicek itu ya. Itu semua orang bisa akses itu. Ini ya, jadi prinsip terkontrol nih ya, penetapan responsibility, tanggung jawab ya, penting ya. Kemudian pemisahan tugas ya. Jadi prinsip ini kalau tidak dilaksanakan, internal control itu tidak efektif ya, tidak efektif. Sehingga kalau tidak efektif, fraud itu akan terjadi di mana-mana. Ya. Jadi pemisahan tugas ya. Jadi perbedaan individu mengharuskan diberikan harus diberikan tanggung jawab terkait beberapa aktivitas. Di sini misalnya harus dipisahkan antara contoh ya, asisten kasir ya dengan tenaga pembukuan ya. Harus dipisahkan tugas ini, ya, pisahkan dengan jadi karena kalau asisten kasir itu juga mencatat, itu kecurangan gampang terjadi. Misalnya ada kes masuk, nggak dicatatnya, masuk dulu ke sakunya, dicatat 3 hari berikutnya. Kalau main mendapat 3 hari ketahuannya. Jumlahnya 1000 sih nggak ada masalah. Kalau jumlahnya sampai ratusan miliar, wah itu lumayan ya. 100 miliar itu kalau bunga depositonya, bunga tabungan ada 2% aja, 2% setahun ya. Kalau 5 miliar, 2% berapa? Kan sama 5 miliar itu 5.000 juta kan, 5.000 juta. Terus 1% kan berarti 50 juta setahun. 50 juta setahun, sehari berapa tuh? Sehari kalau 50 juta, bisa pakai aja 360 ya. 60. Kalau dia 300 ya, 300 sudah 400.000 ya sehari. Ini lumayan lah ya. Itu kalau 5 miliar. Kalau dia 100 miliar, wah lebih gila lagi, 500 juta. 500 miliar, 500 juta kan setahun. Jadi bisa jutaan juga. Jadi itu bagian itu harus dipisah. Jadi kalau segregation di sini ada 3 fungsi utama yang tidak boleh digabungkan, tidak boleh diselesaikan oleh satu orang. Fungsi apa itu? Pertama itu fungsi pencatatan, akuntansi. Dan fungsi personal. Kalau satu personal bagian marketing, ya, bagian produksi. Ya. Dan ketiga fungsi menyimpan, bagian gudang, ya. Kasir menyimpan cash, ya. Gudang menyimpan bahan baku, barang jadi. Masalah jadi kan mesin pabrik, ya. Gitu. Itu kalau digabung itu bahaya. Itu fungsi. Dan yang ketiga, pertama kan tadi ini, ya, penetapan tanggung jawab pemisah tugas, ya.
Dan prosedur dokumentasi. Jadi perusahaan harus menggunakan dokumen-dokumen yang pre-number, urutan. Misalnya kalau digunakan untuk penjualan barang menggunakan faktur, nah, faktur itu berurutan. Saya bisa dikontrol kalau ada faktur urutannya nggak benar, ada yang kosong, bisa telusuri ada apa nih. Apakah ada penjualan nggak dicatat, nggak dilaporkan ke perusahaan bisa aja. Dan employee harus berusaha untuk untuk menggunakan source dokumen sebagai dasar untuk mencatat jurnal akuntansi ke departemen. Jadi harus dikasihkan ke bagian departemen akuntansi source dokumen. Jadi akuntansi itu mencatat transaksi adalah source dokumen. Source dokumen itulah bukti. Bukti seperti kalau dia pembelian, source dokumennya apa? Source dokumen pembelian berarti bukti pesanan barang ya. Kemudian bukti penerimaan barang. Kemudian bukti packing list ya, daftar invoice ya. Akuntansi itu ada. Ya. Nah, yang keempat ini, yang keberapa? Tiga ya. Ini keempat ya. Keempat prinsipnya elemen yang keempat physical control. Ya. Jadi di setiap fisik harus dicek. Contoh seperti televisi, monitor, environment sensor untuk mendetek pencurian. Jadi kosong CCTV ya, CCTV. Ada CCTV ya. Itu deteksi ada pencuri ya, pencuri. Dan misalnya seperti safe vault and safety deposit box for cash and business paper. Dia punya 5.000 C ya, menyimpan barang berharga. Seperti misalnya cash ya. Kemudian juga business paper yang berharga. Macam itu ya, apakah perjanjian segala macam, ada SK yang mempengaruhi kepada ini risiko perusahaan ya. Kemudian juga seperti time clock ya, for recording time works. Jadi kalau mengecek apakah kalian itu datang apa enggak. Ada time card ya. Jadi kalau dia datang ada situ jam berapa datang baru pulang. Kemudian alarm to prevent break ins ya. Jadi ini alarm untuk misal ada di pabrik ya. Dia biasanya pernah punya alarm ya, alarm misalnya bunyi alarm, wah kuliah pertama dimulai jam 8 sampai jam 10.30. Sekarang nggak ada itu, dulu ada ya, dulu ada tuh tahun pertama rasanya. Jadi dengan tanda kuliah dimulai. Ya. Kemudian juga seperti komputer facility with passkey ya, akses jadi nanti ada akses kartu pas masuk ke. Kalau pergi kantor itu kalau pintu masuk itu nggak bisa digunakan kalau seandainya tidak ada kartu pas. Jadi bisa kartu pas itu kartu pegawai langsung sekaligus kartu pas. Dan sekaligus juga kartu ATM bisa juga. Ya. Kemudian juga seperti misal lock warehouse ya, and storage cabinet for inventory and record ya. Ini juga untuk ada pengaman ya, digembok ya. Nah, yang berikutnya yang kelima ada independent internal verification. Jadi transaksi ini proses oleh bagian marketing ya, yang terkait dengan penjualan barang ya. Transaksi di bagian keuangan terkait dengan penerimaan cash dari hasil penjualan ya. Terus juga transaksi dicatat bagi akuntansi. Itu sudah diverifikasi itu oleh pihak eksternal. Verifikasi internal verification. Jadi internal verification itu kalau perusahaan juga, tapi fungsinya seperti SPI, sistem penjualan internal SPI. Dia nanti mengecek ya. Misal ada pembelian barang, dicek apa pembelian itu untuk barang apa harganya sama enggak, sesuai wajar enggak. Suppliernya apakah supplier yang cukup bisa percaya enggak. Ada juga supplier fiktif ya. Harga juga fiktif, dokumentasi juga fiktif. Oleh diskrepensi, laporkan pada manajemen. Jadi
penyimpang-penyimpang terjadi selama tulisan itu lakukan manajemen. Jadi independent internal verification itu tanggung jawab langsung ke manajemen. Ini kalau di cabang ini orang-orang yang ditakuti juga di bagian tertentu ya. Tapi dia perlu ya, perlu. Nah kalau nggak ada ya independent internal verification ini gimana? Ya banyak fraud ya, pasti banyak kecurangan, ya. Dan itu orang tunjuk itu betul-betul orang punya integritas tinggi. Yang berikutnya adalah prinsip internal control activity. Itu human resources control. Ya. Jadi kewajiban bond employee ya. Jadi kewajiban karyawan yang menghandle case itu seperti apa? Dikontrol. Kalau rotasi karyawan ya, berarti tugas-tugas sekarang dan menggunakan cuti ya, cuti. Jadi ini penting ini. Jadi karyawan di bagian case itu harus cuti ya, harus cuti ya. Dan boleh tertentu kalau seandainya tahu dia nggak pernah cuti, baru tahu nggak pernah cuti, bukan rajin namanya. Itu ada upaya penggelapan. Oke. Kalau harus direditasi, maka harus perlu direditasi tugas itu. Jangan dia terus ya, nanti bahaya. Kemudian juga melakukan cek background atau belakang dari dari karyawan itu. Misalnya contoh ya, dia penampilannya waktu dia baru masuk kantor ya, dia sederhana sekali. SDM tahu dia tinggal di mana, kondisi ekonomi gimana, keluarga dia di mana, harus tahu. Jadi SDM itu harus tahu lah semua kalian bagaimana kondisinya, keluarga segala macam. Ekonomi gimana, harus tahu. SDM yang pernah tahu. SDM bagus itu kalau dia nggak puas dengan informasi di kantornya, dia akan mengunjungi yang bersangkutan ke rumah. Ya. Cerita dia tahu lah. Kalau nggak bagus ya penggunaan SDM. Gitu. Nah kemudian berikutnya lah kita lihat inilah prinsip dalam kontrol dilakukan kalau nggak efektif. Kalau efektif tujuan tertentu nggak tercapai. Yang tertentu ada 4 ya. Mengamankan aset, punya catatan valid dan handal ya. Yang ketiga ketiga kepatuhannya, yang keempat harus meningkatkan efisiensi. Semua harus dijalankan mulai dari lingkungan kontrol yang baik ya, di mana pimpinan puncak membuat satu culture di mana nilai-nilai sehingga orang itu malu untuk melakukan kecurangan. Kemudian penilaian risiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Apa keterbatasan terkontrol? Jadi terkontrol itu tujuan apa? Untuk mengamankan aset ya, dan supaya datanya valid, dan efisien. Yang keempat adalah supaya taat atau aturan ya, aturan empat. Jadi keterbatasan pertama ada 3 hal ya. Cost tidak harus melebihi benefit ya. Dan elemen human ya. Dan sales bisnis ya. Ini menggambarkan juga 3 keterbatasan terkontrol. Jadi kalau cost itu melebihi dari benefit manfaatnya berarti tidak bagus ya. Kemudian elemen-elemen dari SDM itu, kejujuran, perilaku, integritas dan sebagainya. Kalau dia sudah melakukan persengkolan ya susah itu. Nggak bisa bagus apapun, cara kontrol nggak bisa. Kemudian ukuran bisnis yang besar ya, itu hati-hati. Kita kontrol ibu itu kadang tidak mampu untuk mengcover itu bagi lembaga-lembaga yang sangat besar. Ada berapa yang bisa jadi guidance ya. Dan kontrol kemungkinan bervariasi dalam 3 level risiko secara aktivitas. Jadi berbeda ya. Kalau makin tinggi risk levelnya sudah tertentu tentu saja
kontrol makin ketat. Contoh manajemen mungkin mempertimbangkan case adalah menjadi to be high risk ya, dan sehingga perlu maintenance inventory dan juga pemilihan persediaan dalam stok room ya, di gudang ya, untuk menurunkan low risiko. Sehingga manajemen mengharuskan untuk strict ya, terhadap kontrol bagi cash. Kemudian yang kedua bagaimana kita tegaskan tentang kontrol prinsip pada cash. Nah, cash control itulah pertama terkait dengan kontrol penerimaan cash ya, penetapan tanggung jawab ya. Jadi hanya personel tertentu yang diberikan realisasi untuk menghandle penerimaan cash, tidak semua karyawan. Lalu pemisahan tugas ya, harus dibedakan individu yang mengerjakan pekerjaan penerimaan cash, bersama individu yang mengerjakan penyataan cash penerimaan cash, dan individu nyimpan cash. Ada 3 orang nih. Jadi yang menerima cash si A, nanti catat si B, dan nyimpan cash si C. Itu harus ya. Kalau dia semua bahaya. Kemudian kalau kontrol terhadap cash penerimaan, dokumentasi prosedur lah, itu digunakan remittance advice ya, receipt ya, kemudian cash register tips or computer record ya, kemudian deposit slip ya, untuk mengontrol penerimaan cash. Kalau untuk kontrol secara fisik ya, store cash in safe and bank vault, jadi disimpan dalam tempat yang aman ya. Dan juga akses terbatas setiap orang ya, orang tertentu bisa masuk ke area penyimpanan cash itu. Yang ketiga, menggunakan cash register atau point of sale terminal untuk memastikan semua penerimaan cash tercatat semua. Dan independent internal verification ya, itu di mana dalam transaksi penerimaan cash itu perlu ada supervisor yang menghitung cash yang terima setiap hari itu. Setiap hari kalau di tempat sale di bank itu independent internal verification itu tiap hari, jam 3 ya, jam 3 atau jam 5 atau mungkin jam maghrib dihitung cashnya oleh pihak yang bukan bagian keuangan, bagian lain, bagian SPI. Terus treasury membandingkan total penerimaan ke bank deposit daily. Ini nama treasury assistant treasury, ini yang bertugas mengontrol cash terima dibandingkan dengan deposit di bank, sama enggak ini. Karena human resource control ya, untuk mengontrol sumber manusia. Jadi bond personal yang ada cash itu dicek ya. Kemudian keadaan yang menerima, yang bagi penerima terus selalu verifikasi lah, liburan, melakukan background check. Cash bond control lah, secara umum secara internal control over cash disbursement lebih efektif ketika perusahaan baru pakai cek ya, pada dia langsung tunai perawan. Itu pemikirannya seperti pembayaran for incidental amount ya, mau dibayar harus seperti cash. Nah, cash control, cash disbursement control perlu kesemuanya nah, penetapan responsibility hanya orang tertentu yang diberi autorisasi untuk melakukan tantangan cek dan mengapprove vendor. Dan tugas perlu dipisahkan untuk kegiatan peluang cash lah. Itu individu yang mengapprove dengan yang membuat pembayaran harus beda orangnya. Kemudian juga tidak boleh yang tengah cek untuk mencatat disbursement itu tidak boleh. Catat lebih kita sendiri. Dan untuk prosedur dokumentasi menggunakan per number checks dan account for sequence berurutan. Kalau mesin cek harus di-approve sesuai dengan data di invoice. Dan mensyaratkan karyawan untuk menggunakan corporate credit card to reimburse spend. Dan stamp invoice file dicek, di stempel, sudah bayar. Bagi sendiri disbursement control juga, fiscal controlnya store blank checks in safe. Jadi ada cek kosong yang disimpan di dalam kotak pengaman ya, di mana aset terbatas. Jadi print check amount by machine and delivered ink ya.
Dan dependent internal verification membandingkan cek dengan invoice sama enggak jumlah, barang tuju sama enggak. Kemudian merekonstruksi bank statement tiap bulan. Bagi kontrol human resources itu bukan personal yang mengandung cash ya, itu harus dikontrol terus ya, karena kesehatan bagi employee yang melakukan tech vocation harus mengambil vokasi. Jadi kita melakukan background check ya dari karyawan. Dan kalau seperti itu juga menggunakan project system control untuk mengontrol pengeluaran. Jadi setiap pembelian itu diakui kredit juga walaupun dibayarnya beberapa jam berikutnya harus menggunakan voucher system. Ini sudah belajar pengantar. Jadi voucher itu otorisasi yang menyiapkan untuk masing-masing ekspeditor dan voucher system. Terus pengeluaran aja. Lalu bisa juga menggunakan petty cash fund. Petty cash fund digunakan untuk pembayaran kecil-kecil ya sifatnya. Seperti apa? Nanti invoice digunakan meliputi ya penetapan dana, pembayaran yang dibuat dari dana itu, dan pengisian kembali dari dana. Dan penetapan petty cash fund, bisa contoh jika perusahaan ini memutuskan untuk menetapkan dana 3 juta setelah Maret, semua jelas begini, petty cash ini petty cash, current cash. Nah, kalau dia lakukan pembayaran ya, maka dia melakukan pembayaran bisa dibatasi limit ya. Bisa berapa petty cash, bisa 30 juta ya, maksimal 30 juta itu. Tidak mengizinkan menggunakan dana tujuan tertentu dari transaksi rutin dan kecil saja. Nah, pembayaran dokumentasikan sesuai dengan penambah resep ya. Kemudian tantangan di antara kesediaan dan individual disimpan diperlukan untuk penerimaan. Terus supporting dokumen ya harus dilampirkan ya di terhadap penerimaan. Dan bagaimana memakai payment from petty cash? Kesediaan mengambil tanda terima di petty cash box sampai dana itu diisi kembali. Dan jumlah yang terima dan uang yang ada di dalam city box itu harus sama jumlah dengan total total setiap waktu penetapan itu. Setiap diisi juga sama. Misalnya awal bentuk 100.000, sudah periode dikeluarkan 90.000, nah, itu diisi kembali 90.000, tinggal posisi akhir selalu sama 100.000. Ini contoh misalnya PT Cash tanggal 12 Maret, PT Cash custodian request a checks for 2.610. The fund contain NT 3.900. Cash and PT Cash receipt for postage NT 1.310. Record NT dollars 1.140. Dan miscellaneous expense NT dollars 150. Jurnal dibuat adalah sebagai berikut. Jadi pada saat dia mengeluarkan dana petty cash ya, dia mencatat penggunaan itu seperti posted expense, record, miscellaneous expense, cash ya. Jadi diisi kembali ya, diisi itu nanti posted expense diisi kembali ya. Kemudian diisi kembali sehingga posisinya cash 2640 ya. Ya. Itu. Dan bagian ketiga, mengidentifikasikan kontrol features dari bank account. Kalau perusahaan itu memiliki ini akunnya di bank ya, seperti giro, deposito, tabungan. Tapi yang paling liquid transaksi akun perusahaan di bank adalah menggunakan giro. Jadi giro itu sebenarnya tempat persinggahan sementara. Kalau perusahaan tidak mau apa-apa di giro karena bunga sangat kecil ya. Dia menggunakan layanan jasa perbankan, bisa membayar pakai cek dan sebagainya. Jadi kontrol fitur dari bank account itu menggunakan kontribusi secara signifikan untuk intrakontrol yang baik bagi cash. Jadi misalnya minimalkan jumlah currency on hand, jadi minimalkan jumlah mata uang kartal di tangan, sebaiknya mata uangnya sebenarnya disimpan di bank ya. Dan menciptakan double record of bank transaksi.
Yang berikut itu menguji kembali ya. Kembali catatan dari perusahaan itu. Kita sama nggak perlakuan dan sebagainya. Kemudian create double record bank transaksi. Ini lagi bank rekonstruksi. Jadi beberapa guidance perlu diperhatikan. Esensinya adalah bank statement adalah kopi dari catatan bank ya, dikirim ke customer atau membuat available online untuk di-review ya. Nah ini juga bagaimana kita making bank deposit ya. Jadi kalau dia punya akun di bank bentuk giro ya. Jadi bank itu nanti mengeluarkan bentuk cek ya. Cek ya. Deposit setoran modal ya. Setoran cash ya pada bank. Misalnya perusahaan ini ada cek grey government 15 report 75,001 Paris France ya, France di tanggalnya April 19 ya, 2020 ya. Kemudian nanti ada cash ya, cash berapa currency 460.2 sama 10 totalnya 15,78 90 sen ya. Di deposit 8 deposit. Inilah deposit tiket ya. Jadi ini bukti dia menyetorkan ke bank ya. Nanti checklist itu 743124 nomor cek ya. Euro sen ya. Sen. Ini. Ya. Kemudian cek itu informasi pertama yang membuat cek siapa, membuat cek. Kemudian si PI itulah diberikan kepada pay to the order of ya, bisa diberikan kepada cap wholesale supply 1520 ya, 25 and persen ya euro. Ini kan 15,1525 berarti ditulis sini tulisan kualitatifnya 1525 and persen ya. 0%. Belum blank finance ya, ini pembayarnya ya. Kemudian memo ya. Itu kode cek di bawah ya. Electronic fund transfer system itu sistem pengeluaran menggunakan wire, telepon, or computer to transfer cash from one location to another. Jadi bisa menggunakan jauh lebih cepat ya. Senormal menghasilkan button internal control, send no cash or check and handled by company employee. Nah, bank statement laporan bank itu disajikan dari perspektif bank ya. Dan setiap deposit bank yang diterima penerimaan deposit bank itu kenaikan dalam bank liability ya. Setorannya masuk untuk debitur bagi bank itu adalah liability ya. Karena akan meningkatkan saldo dari dana pihak ketiga. Dan list the numerical sequence of paid checks along with that checks was paid and its amount. Bank itu meliputi statement bank, memoranda, dan menjelaskan mana debit dan kredit. Kalau seandainya dia memberikan tahu, ini akunmu sudah debit, berarti memang debit. Ini dia beritahu nih akunmu sudah sekredit, berarti memang kredit kepada depositor akun. Kepada pemilik akun giro. Cek tidak dibayar oleh bank disebabkan dana tidak cukup ya. Sehingga bank kon akan disebut dengan NSF check, not sufficient fund ya.
Not sufficient funds. Karena itu cukup. Dikembalikan lagi. Ini laporan bank ya terkait dengan dana itu. Jadi laporan bank itu dibuat setiap akhir bulan ya. Dan perusahaan menerima dari bank sebagai bank statement, menunjukkan transaksi bank dan saldo dari akun banknya itu. Jadi ini laporan bank ya. Kalau sekarang kan sebab elektronik ya, less paper, paperless ya, paperless. Ya. Jadi mungkin dikirim dalam bentuk email ya. Jadi dalam bank statement itu menunjukkan cek yang dibayarkan atau debit lain yang mengurangi saldo debit kad transaksi, kemudian electronic fund transfer for bill payment. The deposit other credit that increase the balance, the deposit, automatic teller machine, electronic fund transfer. Kemudian juga bank statement juga menunjukkan debit memorandum ya. Bisa terkait bank service charge, itu kan bank itu membebani beban jasa bank. Nah, itu ada memo debit ya, karena mau debit kadang-kadang mendebit akun giro berkurang. Kalau itu kurang, not sufficient fund, checks not sufficient fund. Kredit memorandum itulah kalau seandainya mengkredit seperti tagihan dari customer terkait dengan receivable, tagihan bank, maka akun perusahaan di bank naik, bisa dikredit oleh bank. Dan perubahan interest ya, bunga, itu masih kredit memorandum. Karena account balance setelah masing-masing transaksi harian itu juga akan berpengaruh. Nah, bagaimana kita melakukan registrasi laporan the bank account statement? Registrasi saldo cash yang di buku dengan saldo cash yang dari bank ya, untuk mencari saldo yang benar ya, bukan salah satu dipilih sebagai acuan ya, tapi saldo benar. Itu yang di registrasi itu adalah masalah waktu, time lag, ada perbedaan waktu ya. Biasanya ada deposit transit. Deposit transit itu kalau di perusahaan kan sudah mencatat sebagai penerimaan cash. Tapi di bank belum, karena saat akhir bulan, sampai akhir bulan, begitu mungkin laporan bank itu belum lima setoran. Tinggal saldo cash perusahaan di bank kecil. Deposit interest itu akan menambah saldo bank. Dan juga outstanding checks. Jadi outstanding check itu perusahaan itu menerbitkan cek ya untuk membayar pembelian barang baku kepada vendor ya. Maka perusahaan akan mengkredit akun cashnya, ia berkurang. Tapi bank belum mendebit itu kan belum mengurangi akun giro dari debitur itu, dari bank, dari perusahaan itu di bank. Kenapa? Bank belum menerima pencairan cek yang diterbitkan oleh perusahaan itu, sehingga dia belum mendebit akun giro dari perusahaan. Debit kan akunnya berkurang. Dan yang kedua, tim lag juga adalah bank memoranda. Jadi memoranda itu bisa terlambat, setelah awal bulan berikutnya baru diberikan. Misalnya baru tahu. Jika ada kelambatan ya, misalnya debit memoranda terkait dengan beban bank ya, beban administrasi bank ya, itu kan nanti akan dikurangi. Dan di buku perusahaan mencatat adanya beban administrasi bank. Kemudian kredit memoranda, ada tagihan dari customer langsung ke bank, tapi perusahaan belum tahu. Mungkin akhir bulan ya, tapi perusahaan belum tahu besoknya. Sehingga itu akan menambah saldo cash di perusahaan. Dan kesalahan yang terkait dengan salah catat, salah input, salah angka, baik di bank ataupun di perusahaan. Nah, itu rekonsilasi prosedur itu, bagaimana prosedur merekonsiliasi di akun bank perusahaan yang ada di bank. Yang pertama adalah kita harus tahu berapa saldo cash yang ada di bank ya, sesuai dengan catatan di bank. Kita harus tahu juga berapa saldo cash di catatan pembukuan di perusahaan. Ya. Saldo cash itu kan kita adjust ya, dengan informasi yang ada, dengan dapatkan saldo yang benar. Saldo benar yang cash di catatan pembukuan bank sama dengan saldo benar sesuai catatan pembukuan di perusahaan. Sesuai salah itu ya. Jadi apa adjust ini betul-betul yang sering terjadi, ada 3 bagian ya.
Jika bagian diisikan saldo di bank, fokus di bank, itu ada 4 bagian yang bisa digunakan untuk mengisikan saldo cash yang dari perusahaan. Yang mengisikan saldo cash perusahaan di bank ya, itu biasanya deposit transit ya. Perusahaan sudah mencatat, bank belum catat, sehingga di perusahaan itu ditambah di bank ditambah saldo cash dengan pertama kan di bank itu kredit ya. Perusahaan nambahkan debit. Karena bagi perusahaan giro itulah utang bagi dia, kita kan aset. Terus standing check ya, cek itu juga akan mengurangi karena ada pengurangan dengan cek ya. Perusahaan sudah mencatat itu sebagai pengurangan saldo cashnya. Tapi bank belum mengurangi, karena apa? Karena bank belum terima cek yang dimaksud, itu dicekkan oleh pemegang cek. Nah, bank error, kesalahan dari bank ya. Kesalahan bank itu macam-macam ya. Yang inti kalau dia salah terkait dengan revenue ya, pendapatan, kalau salah lebih berarti harus tambahkan lagi. Kalau salah kurang berarti dikurang lagi. Tapi kalau beban salah lebih harus ditambahkan lagi. Salah lebih harus kurang lagi ya. Kalau salah lebih ya, misalnya bebannya 100, dia bikin 200. Berarti dikurang lagi deh. Berbalik dengan yang revenue. Itu sebaliknya. Bang Heru itu seperti itu. Bank cash balance per book ya, beberapa saldo cash sesuai dengan buku. Yang menyebutkan adalah bisa FT collection, ada deposit lain yang masuk ke perbankan ya. Kalau tadi kan deposit yang disetorkan dari perusahaan ke bank, perusahaan belum dapat karena belum masih di perjalanan. Kalau ini deposit yang di collection yang diterima dari pelanggan langsung ke bank, di perusahaan belum tahu, maka ditambahkan tambahkan saldo cash di perusahaan. Kemudian ada pengumuman terhadap adanya cek yang tercukup dana, bisa perusahaan terima cek ya. Misalnya si penjualan customer kasih cek, itu diuangkan ke bank. Perusahaan sudah mencatat penerimaan cash besar cek itu. Itu uang di bank, kamu menyampaikan 2 hari berikutnya, wah ini ceknya nggak ada dananya, jadi kembalikan lagi. Nah, kuasa kita kurang lagi. Ya. Dana yang cukup itu. Dan beban jasa perbankan, beban administrasi bank ya. Pembayaran lain yang belum dicatat itu akan dikurangi saldo cash. Dan kesalahan error itu bisa menambah, bisa mengurang. Kalau dia salah terlalu tinggi mencatat revenue berarti dikurangi. Kalau terlalu rendah catat revenue berarti tambah. Kalau terlalu tinggi mencatat beban berarti harus dikurangi. Kalau terlalu rendah mencatat beban harus ditambah. Kalau terlalu rendah harus dikurangi. Kalau dia terlalu tinggi menambah beban harus ditambahin. Kalau terlalu rendah mencatat beban harus kalau terlalu rendah berarti dikurangi. Itu jadi penyusuan ada di pembukaan perusahaan udah bikin jurnal penyusuannya. Tapi penyusuan untuk perbankan nggak punya jurnal penyusuan karena itu kan catatan bank. Catatan perusahaannya bikin jurnal penyusuan. Ya. Ini contoh seperti ini. Contoh misalnya misalnya registrasi bank ya. Ini surat perhitungan baik registrasi bank ini termasuk agak sulit bagi mahasiswa pemula akuntansi. Saya pun juga belajar ini, saya baca teori langsung saya cari latihan sebanyak-banyaknya. Walaupun dosen di negeri itu mana ada dosen dulu cari latihan, nggak ada. Saya cari latihan sebanyak-banyaknya, saya boleh saya paham ya, si bank seperti apa. Jadi ini kan masuk akuntansi ya semuanya, masuk akuntansi ya. Halo? Iya, Pak. Bukan masuk manajemen kan, masuk akuntansi kan? Bukan. Nah, Iya, Pak. masuk akuntansi itu ya. Saya tanya sudah kuliah di akuntansi itu untuk dapatkan ilmu atau untuk cari pergaulan? Mencari ilmu, Pak. Ilmu ya. Kenapa cari ilmu? Kenapa? Biar paham akuntansi, Pak. Kau cari ilmu ya, cari ilmu, tujuan motivasi ilmu udah bagus tuh. Cara mungkin yang salah. Caranya yang salah gini. Kalau dosen nggak suruh mengerjakan latihan nggak dikerjakan, itu salah itu. Ya. Ilmunya nggak ada. Jadi kalau di soal itu ada exercise 20, cari semua 20. Saya ini chapter 7 ya. Minggu ini selesai semua saya kerjakan tanpa disuruh. Dan suruh itu kan saya pilih-pilih aja. Ya. Nah, kalau nggak mau berarti nggak sesuai tujuan dengan pelaksanaannya. Kemudian juga kalau seandainya
saudara mau ujian ya, mau ujian itu tinggal mereview hasil pelajaran yang sudah pelajari selama ini, bukan berujian baru belajar latihan, itu nggak akan bisa. Ya. Dan kalau cari ilmu sudah tepat ya. Jadi kalau ilmu itu karena selama ini ya tepat dan sepanjang cara juga tepat ya, tepat. Ilmu tapi nggak mau belajar itu cuma aja ya. Jadi seperti hanya di mulut ya, tapi pelaksanaannya nggak ada. Ya. Jadi perlu jadi jangan tergantung ke dosen ya. Dosen itu hanya mediator untuk meluruskan hal yang ragu sudah selama ini. Jadi sebelum dosen itu ngasih kuliah, kalau sudah baca kan selama ini, sudah bikin video ya, video itu. Tapi kalau bikin video itu hanya sekedar tugas tanpa memahami ya, ini nggak efektif juga ya. Jadi kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau seandainya saudara ilmu, menguasai ilmu semuanya, ilmu tidak hanya pengetahuannya, tapi teknis juga dikuasai, latihan sebanyak. Karena kalau S1 akuntansi itu kalau dia melamar pekerjaan ya, biasa sering diwawancarai. Diwawancarai itu tanya teknis ya. Dia melihat penampilan, dia melihat apa, siapa kamu nggak lihat. Jadi misalnya contoh pertanyaan sering terjadi kalau diwawancara untuk kebutuhan manajer akuntansi, staf internal audit dan sebagainya. Jadi gampang aja. Kamu udah belajar laporan keuangan dan belajar. Mari silakan laporan keuangan saudara. Coba ini laporan keuangan tahun 2002, 2001, 2002, 2001 ya. Coba berikan kepada kami bagaimana kondisi keuangan perusahaan, bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Ya, ceritakan kami. Apa harus kami lakukan terhadap kondisi itu? Ya, bagaimana kondisi cash flow-nya? Itu pertanyaan. Kalau nggak bisa, berarti masuk kotak langsung ya. Mungkin dipercepat aja. Udahlah, diselesaikan aja. Nggak usah dites lagi. Itu nggak lihat apa saudara, wah senyum manis, cantik, segala macam. Itu ya juga, tapi waktu second ya, recruitment. Jadi peserta kedua kali. Nah, juga seperti misalnya, saudara coba deh jelaskan ikutin cycle. Cycle udah belajar belum? Udah. Ikutin cycle. Ikutin cycle tahu nggak? Ikutin cycle. Halo? Itu ikutin cycle. Nggak ada jawab ya. Jadi itu Nggak tahu, sudah Pak. kuasai ya. Itu basic sekali. Ini pengalaman saya alumni IBS begitu diwawancarai di perusahaan-perusahaan yang mapan ya, yang butuh profesional kerja ya. Tanya coding cycle nggak tahu langsung masuk kotak itu. Tanya itu apa aset nggak ngerti. Ditanya isi laporan keuangan juga nggak tahu. Ditanya secara akuntansi yang sebagai dasar isi laporan keuangan juga nggak tahu. Ya selesai udah itu, nggak akan terima. Jadi benar-benar ilmu kalau akuntansi sudah punya porsi perhatian terbesar untuk mata kuliah akuntansi. Ya, jadi pengatur akuntansi, intermediate, ya, terus menengah, lanjutan, audit, proses accounting, terus manajemen, dan kontrol sistem, ya, pajak, ya, sistem informasi akuntansi, ya, itu punya perhatian khusus terhadap itu. Ya. Kalau enggak, sudah sisi aja. Paling terima kerja jadi sekretaris, kalau cantik jadi sekretaris ya. Kalau dia ganteng dijadikan office apa customer service di depan. Kalaupun diterima juga ya. Tapi kan hasilnya lebih kecil lah ya. Itu, jadi usahakan suruh menguasai akuntansi itu. Usaha akuntansi lebih cepat bisa direktur dan direktur utama di akuntansi banyak sekali itu, karena menguasai darah perusahaan. Ini contoh ya, misalnya laporan bank dari terkait dengan perusahaan garment ya, di mana perusahaan dinilai sistem perusahaan akses online ya. Bisa akses online selalu menunjukkan di bank itu 15.927,45 pada tanggal 30 April 2002. Pada tanggal yang sama ini saldo cash di perusahaan 11.709,45, beda kan itu. Dari langkah berikutnya, si Cray ini dapat menentukan item-item perlu direkonsiliasi terkait dengan laporan bank itu.
Terus ditemukan jawabannya. Kalau soal kejadian akuntansi, di kerjaan rekonsiliasi itu pekerjaan realnya. Tiap akhir bulan dilakukan rekonsiliasi bank. Mungkin jurnal penyesuaian. Ini kerjaan rutin ini. Ini bukan, jadi seluruh ilmu akuntansi itu semua dipraktekkan semua, nggak ada nggak dipraktekkan. Jadi jangan sampai saudara belajar akuntansi, waduh, udah capek-capek juga akuntansi nggak ditemukan. Nah, mungkin sudah mungkin kerja di bagian marketing nih. Jadi kerja di perusahaan kecil ya. Banyak ilmu akuntansi yang dipakai. Itu kerja di perusahaan besar tapi jadi klerek ya. Jadi baru belum menjadi apa, hanya megang buku piutang aja ya, bisa juga. Hanya megang buku utang aja. Atau yang megang buku penjualan ya, buku perusahaan besar seperti itu. Jadi istilah diteliti ya. Tahu tanggal pertama ditemukan deposit transit 30 April ya. 30 April deposit diterima oleh bank 1 Mei. Jadi akhir ini kan April ya. Akhir April ada setoran ke bank ya. Biasanya 2.201,4. Tapi diterima oleh bank baru 1 Mei. Makanya bank itu akan di-adjust saldo bank ditambahkan lah ya. Kita tambah. Terus sering cek ya. Ternyata langkah kedua temukan ada cek-cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dia ada pengeluaran, tapi di bank belum, karena bank belum terima cek itu. Nanti cek ya diuangkan oleh customer, oleh vendor, bisa vendor ya. Maka cek yang belum masih dalam perjalanan itu ada berapa cek nih? Ada cek nomor 453 3.000, cek nomor 457 1.401,3, cek 460 nomornya. Nilai 152,7. Ada 3 cek ya. 3 cek itu nilai totalnya 5.904. 5.904. Jadi dikurangkan dari catatan pembukuan di bank ya. Kemudian kesalahan bank ya, kesalahan bank. Kesalahan bank itu di mana ada rekonsiliasi item per book sebagai berikut ya, kesalahan bank itu. Ya. Itu ini kesalahan bank. Rekonsiliasi item per book sebagai berikut. Jadi kalau kesalahan bank nggak ada ya, Bang Herul is non, nggak ada. Ya. Nggak ada. Jadi tapi kalau berdasarkan catatan untuk menjas nilai buku apa cash di buku perusahaan sebagai berikut. Diperoleh pertama ada deposit ya yang masuk dari customer langsung ke bank ya. Itu belum dicatat oleh perusahaan. Ya. Itu masuk tanggal 9 April. Ya, 9 April baru diterima oleh perusahaan. Tapi di bank karena masuknya sebelum akhir April ya, maka dicatatnya oleh bank. Perusahaan mencatat, perusahaan harus nambah lagi. Cash di perusahaan itu belum ada deposit ini karena dia baru tahu 9 April. Pada itu bulan April. Ini unicode electronic receipt dari customer account 9 April ya. Itu tapi di perusahaan belum tahu ya ada depositnya. Jadi karena maksudnya 9 April itu melalui bank. Sampai ke akhir bulan bank perusahaan belum tahu bahwa ada setoran dari customer melalui bank, dia nggak tahu ya. Maka ditambahkan lagi catatan cash di perusahaan. Yang kedua pengeluaran lain ya. Jadi ada electronic payment on April 3 tanggal 3 dan 7 April. Sebelumnya telah dicatat oleh perusahaan pada saat mereka melakukan inisiasi. Nah, recording charge itu kan dari bank statement juga berikut ya. Jadi ini ada pembayaran ya. Pembayaran dari customer ya. Ternyata dana nggak cukup ya. Jadi dikembalikan lagi. Misalnya contoh perusahaan menerima di customer ini bayar piutangnya 425,60 kan diuangkan ke bank itu. Ternyata dana nggak ada. Dan debit dan credit card fee 30 April ya. Biaya administrasi bank ya. Perusahaan nggak tahu. Maka harus dikurangkan lagi debit dan credit card fee. Jadi debit kan mengurangi saldo giro perusahaan di bank. Dan jasa bank yang sudah dibebankan 30 tapi perusahaan belum tahu. Maka dikurangkan lagi nanti di pembukuan perusahaan. Dan kesalahan dari perusahaan company error. Jadi company error itu bisa menambah, bisa mengurang, hati-hati ya. Cek nomor 43 itu telah ditulis benar oleh bank
1226, tapi dikurasi sebagai pembayaran oleh bank tahun 12 April ya, gitu. Sehingga dia catatnya 1262. Terus kan 1226 tuh, ya, on carry book. Jadi carry book itu mencatatnya 1262. Harusnya kan 1226. Itu dicatat oleh apa? Oleh bank ya. Nah, itu. Benar, tapi perusahaan catat 126. Jadi selisih berapa? 1226 dikurang 1262 selisih 36. Kesalahan itu menyebabkan harus tambahkan lagi cash di bank. Kenapa? Karena perusahaan itu mencatat pengeluaran itu terlalu tinggi. Harusnya 126, ini catatnya 162. Ini kelebihan 36, maka ditambahkan lagi. Ya. Sehingga kita akan melihat ya, coba begini, ini laporan bank konsultasi. Di cash balance per statement ini yang saldo cash di bank ya, 1397. Nanti tambahkan deposit in transit dengan 2021. Dan dikeluarkan outstanding checks, itu sudah ada tuh ya. Ada 3 cek ya, yang outstanding belum sampai ke bank. Di 5964. Dan sehingga saldo cash yang benar itulah 12.204.85, bukan 15.97.45. Nah, saldo cash dari pembukuan perusahaan 11.79.45. Jadi tambahkan ada elektronic fund transfer. Jadi ada transfer uang masuk melalui bank. Perusahaan belum tahu. Itu 1035. Ada juga kesalahan mencetak cek ya. Kesalahan perusahaan itu terlalu tinggi mencetak cek yang keluar. Sehingga cash berkurang 36, maka ditambahkan lagi. Dan dikurang dengan apa? Cek kosong. Perusahaan terima cek dari customer, diuangkan perusahaan kosong. Perusahaan baru tahu, sehingga harus dikurangkan 425,6. Kemudian dia sudah terima cash, dengan penerimaan cash itu kosong. Kemudian debit credit card fee. Jadi ini terkait dengan fee credit card dan debit card. Fee 120, ya ini biaya jasa bank ya, terhadap credit card. Dan bank service charge lain 30 dikurangi juga, sehingga yang menambah itu 171, yang mengurangi 535,6. Sehingga saldo cash yang benar lah 1709,45 dikurangi 1071 ditambah 1071 dikurang 57,5,6. Dapat 12.214,45. Jadi nilai sama ya. Sama. Nanti perusahaan bikin jurnal pensiun berdasarkan yang sebagai pemberisi dari saldo cash ada di buku perusahaan, bukan di bank. Ini dikoreksi 135, 36 ini kan menambah ya, menambah cash. Jadi cash debit nih. Debit kredit ini kalau seandainya transferisi berarti hutang di kredit ya. Kalau error ini berarti kalau ini nambah tadi kan sebagai pengeluaran ya. Pengeluaran bisa seperti untuk membayar utang ya. Berarti cash debit artinya di utangnya di itu apa? Sorry debitnya cash ya, debit cash, kreditnya adalah hutang ya. Hutang ya. Kemudian itu tidak cukup ya dan seterusnya. Ini juga kan di jurnal ada stake itu kan pendapatan ya, pendapatan. Jadi terima pembayaran hutang dengan cek oleh pelanggan, jadi perusahaan catat debit cash pada hutang ya. Nah kemudian ternyata itu kosong, maka dibalik lagi hutang pada cash ya. Kemudian debit itu nanti 120 beban biaya kredit fee pada cash dan beban jasa bank pada cash. Itu jurnal pensiunnya. Nah, ini pensiun nih. Ya. Satu cash receivable atau penerimaan deposit di bank perusahaan belum tahu. Di cash pada receivable. Nah, tanggal 30 juga cash account payable ya. Ini terkait dengan kesalahan mencatat ya. Mencatat cek dikeluarkan kan pengeluaran tahu terlalu tinggi ya, maka ditambahkan lagi cash pada account payable. Kemudian yang 30 itu terkait dengan account receivable cash ya. Jadi account receivable yang ini 4250 inilah ini. Nah, ini cek kosong ya. Cek kosong tadi kan udah dimasukkan aja penambah cash ya.
case pada reconsible, paling kosong dibalik lagi, reconsible pada case-nya. Dan berikutnya beban dari administrasi dari bank 150. Itu 10 itu digabung aja dua nih. 120 tambah 30, 160. Gabung. Ya. Ini. Tinggal selalu case itu kalau diposting semua jumlah koreksi ini, diposting semuanya dari case ini ya. Case debit kemudian case lagi debit, case lagi di kredit, case lagi di kredit. Nah ini kreditnya 425 sama 10, debitnya itulah 13536. Sehingga saldonya 12.204.485 akun case. Itu sama dengan saldo ini. Saldo yang di laporan registrasi bank 12.24,85. Ya. Gitu. Ya. Nah itu kemudian yang keempat terakhir ya, menjelaskan pelaporan cash. Laporan cash itu cash itu terdiri dari, jadi bagaimana cash dilaporkan di neraca ya, sama disclosure-nya ya. Jadi cash dilaporkan dalam bentuk berapa, bisa cash ada 1 juta, 1 juta itu dari rinciannya, koin berapa, paper money berapa, cek berapa, money order berapa, money and on hand deposit berapa. Dan laporan financial position report mengenai jumlah cash available given point in time ya. Jadi laporan posisi keuangan dilaporkan mengenai jumlah cash tersedia, selalu cash ada di lancar ya. Jadi listrik pertama lah current aset, seksi masukkan ke current aset. Dan laporan arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan cash selama periode laporan ya. Jadi isinya lah ada arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, arus kas berasal dari aktivitas investasi, arus kas berasal dari aktivitas financing yang net ya. Dan dapat perubahan cash selama periode berjalan, bisa plus bisa negatif. Kemudian ditambah dengan saldo awal cash dapat saldo akhir cash. Dan pelaporan cash itu cash itu cash equivalent sama restricted cash. Jadi cash equivalent itulah cash uang cartal ya. Kemudian juga bentuk jadi cash equivalent itulah cash uang cartal sama surat berharga yang bisa dikomposisi kurang 3 bulan dan nilainya tidak berubah. Ya. Liquid investment ya. Jadi seperti convertible yang siap bisa dikomposisi dalam cash di mana jumlah cash diketahui dan tidak berubah nilai. So kemudian so jatuh temponya paling dekat adalah 3 bulan ya. Di mana tidak mempengaruhi perubahan suku bunga, jadi present value tidak berubah. Lalu ada juga pelaporan cash untuk cash yang tidak digunakan untuk operasi. Restricted misalnya cash yang dicadangkan untuk membayar utang obligasi, pokok dan bunga. Cash yang dicadangkan untuk investasi replacement dari aktiva tetap ya, mesin dan sebagainya. Cash dicadangkan untuk berinvestasi untuk pengembangan bisnis dan sebagainya. Itu tes itu restricted cash kalau dia digunakan lebih setahun masuk ke aktiva lain. Tapi kalau digunakan kurang setahun bisa masuk ke aktiva lancar. Gitu. Ini pelaporan cash. Jadi ada nanti current cash, short term investment, ada cash and cash equivalent. Jadi ini cash equivalent. Oke, demikian materi yang saya sampaikan ya. Silakan ada pertanyaan. Ini ada kelompok 3 dan 5 belum menyerahkan tugas videonya. Baru 4 yang menyerahkan, 2 belum ya. Mungkin itu saja. Dan juga nanti itu tugas ya. Izin video chapter 8 sama soal chapter 7 hari ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Pertanyaan itu yang kelompok 5 udah dikirim lewat email. Ya kan tidak dikirim ke itu, harusnya dikirimnya ke itu, jangan di email. Dikirimnya ke ke Google Classroom, jangan di email dong. Ya, di email saya sampai batas tadi pagi nggak setemukan dan dikirim di email. Besok ini jangan ke email ya. Dan juga mahasiswa lain kalau mengirim video itu
sesuai dengan aturan saya, misal kelompok berapa, chapter berapa itu. Jadi saya enak, nggak saya cari lagi, cek lagi ya. Selamat siapa juga nih. Jadi nama file tuh jangan sembarangan, kadang nama filenya nama asli yang di Zoom ya itu kirim ke saya. Jadi saya pusing kelompok berapa sih kirim ini, chapter berapa ya. Bisa cek lagi, nambah kerjaan saya juga itu. Jadi kalau mau cepat saya nggak membebani saya, langsung aja nama kelompok ya, kelompok berapa, kelompok 1, chapter berapa itu udah cukup lah. Ya. Itu nama kelompok dan chapter ya, udah cukup namanya. Ini yang panjang-panjang ya. Ini nama file juga udah nggak jelas ya. Chapter 7 nggak pakai kelompok berapa nih. Karena nama file nama asli dari Zoom, nama file asli dari Google Meet ya. Tolong nanti ya. Ini saya cek lagi kalau di email itu ya. Saya harus cek lagi itu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini ya. Ini saya tutup dulu. Maaf, kelompok 3 juga dikirim, Pak. Saya sebenarnya nggak nerima beli email harus pakai Google Classroom. Kan ada waktunya sebatasi. Tapi ya, nggak ada tadi saya cek ya. Itu saya download dari Google Classroom dari pagi. Dari pagi sekitar jam berapa? Jam 7-an ya. Ya. Kalau kirim yang itu ya, yang ini kelompok 3 dan 5 jadi ya. Tolong ditetapkan lagi ya. Jadi ini apa, tolong dibuka itunya apa, videonya ya. Videonya ya. Oke, kemudian saya mau isi absen karena bukti kita kuliah hari ini harus isi absen ya. Karena ketentuannya di online itu harus isi absen langsung. Kalau telat dianggap terlambat juga saya masuk ya. Jadi saya buka e-kampus ya, e-kampus ya. Kampus. Login ya. Kemudian perkuliahan, dosensi ya. Kemudian mana nih pengantar akuntansi. Keuangan. Notes 1, ini siapa namanya? Udah 2 namanya ini. Ini benar ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Yang pertama adalah unik ada. Sebentar ini unik. Hadir, Pak. Unik mana? Unik ya. Unik. Minerva. Saya, Pak. Oh ya, Minerva ya. Kemudian Dinar. Dinar mana Dinar? Ini nggak ada ya. Saya, Pak. Mana Dinar? Mana? Oh Dinar ya. Oke. Dinar. Kemudian ini nggak ada ya. Minerva nggak ada nih. Dinar ada.
Ini Pak. Saya Minerva ada. Oh, ada, sorry. Hadir. Kemudian Sahira. Hadir, Pak. Mana Sahira? Oke. Saya, Pak. Sahira. Kemudian Safa. Hadir, Pak. Hadir. Safa hadir. Muhammad Hafiz. Hadir, Pak. Hadir. Mana? Hafiz mana? Hadir. Ini, Pak. Wah, iya. Hafiz. Ini sudah masing-masing pernah temu darat nggak? Kopi darat nggak ada? Pernah kopi darat satu kelas ini? Pernah ketemu di darat? Halo? Pernah, Kenapa, Pak. Pak? Pernah. Pernah kopi darat? Apa tuh? Kopi darat itu maksudnya ketemu di darat. Ini kan ketemu di Himalaya. Pernah, Pak. Pernah berapa kali? Sekali. Oh, acara apa itu? Acara kapan? Main-main aja, Pak. Oh, ketemu di mana? Di kampus IBS? Di tempat kopi, Pak. Oh, itu iya. Hati-hati kalau ketemu ya, ikuti protokol COVID ya. Siap. Ya, Pak. Janita. Hadir, Pak. Janita ya. Janita mana? Intern. Janita mana? Saya. Oh ya, Janita ya. Ini generasi sudah ini kasihan juga ya, karena kondisi COVID mengurangi sosialitas saudara, ketemu teman-teman. Tapi itulah faktanya, mau dapain lagi ya. Dan Intan mana Intan? Intan ada? Intan Segita. Dofan. Saya Pak. Dofan ya. Dofan. Zahra. Hadir, Pak. Zahra. Itu sedengar ada mahasiswa yang bertengkar di online ya? Hah? Ada? Mahasiswa IBS, mahasiswa baru, ada yang berantem di online, maksudnya jadi nggak enak hubungan, benar ya? Ada nggak itu? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu ya. Mudah jangan sampai itu terjadi lah ya. Masa di online jadi nggak akur ya. Andini mana? Saya, Pak. Andini ya. Jadi itu masalah tugas ya, tugas sebagai dosen. Jadi ada mahasiswa yang arogan, ada yang enggak ini bisa tersinggung ya. Jadi harus jangan sampai itu ya, kalau kita mahasiswa itu belajar bersosialisasi, belajar saling tenggang rasa, belajar bentuk teamwork, belajar saling memahami. Jadi biasa kalau mahasiswa berasal dari keluarga-keluarga di mana dia jangan dikritik oleh bapak ibunya, dibiarkan saja, anak tunggal atau disuruh manja, itu sering merupakan di pergaulan karena tenggang rasa kurang ya. Ya kalau bisa saya belajar ya, tenggang rasa, kalau bergaul sama teman kuliah itu tenggang rasa, saling memahami, saling bersabar ya. Saya dengar informasi ya dari program studi ya. Kaget juga saya baru kok ada negara itu sampai yang bersangkutan mau keluar dari IPS ya. Kan ngiri banget ya. Yang keluar tuh yang merasa tersinggung itu. Laki-laki lagi, cowok lagi. Yang tersinggung sama yang perempuan. Perempuannya keras deh. Waduh. Kalau saya cowok tuh masa kalah sama cowok. Masuk kalah sama cewek ya. Satria mana tadi? Satria ada ya? Saya, Pak. Saya. Hadir. Jadi itu ya, kalau mudah-mudahan di kelas ini harus kompak ya. Ini baru masuk nih. Ya. Itu. Bapak Jadi, maaf. Intan masuk Pak, ada di ada di sini. Tapi ya connecting. Ke Runisa saya. Saya, Pak. Iya, saya.
Saya ada juga ponakan saya yang ada 3 orang malah ya, yang terima jadi maba itu. Satu di kampus negeri di Jakarta, di kampus negeri di Pekanbaru, kampus negeri di Riau 2, di Jakarta 1, 3 orang. Angkatan saudara, perempuan 3-nya. Jadi suruh nasihati, hati-hati kalau online ini jangan sampai akur-akur aja. Kaget juga saya anak IB seperti itu. Ya. Ada yang nggak ada ya. Karena mahasiswa itu paling paling berkesan ya. Saya semua hidup saya berkesan itu mahasiswa. S1 bukan S3, S1 ya. Berkesan. Dia mana dia? Dia? Saya, Pak. Saya, Pak. Dia. Ya. Permisi, Bapak. Intan hadir. Mana Intan hadir? Udah bikin hadir kok Intan. Ya, saya hadir tadi koneksinya. Oh iya, iya Kak, kamu nggak bergerak tadi. Fitriani mana Fitriani? Saya, Pak, hadir. Hadir, Pak. Oh iya, Fitriani. Kemudian Faiza, oke. Kemudian Andara. Hadir, Pak. Hadir Andara. Fakruzi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Dewi. Dewi mana? Saya, Pak. Saya. Oh iya. Kemudian Marcella. Marcella mana? Hadir, Pak. Oke, Hadir, Pak. Iya, Marcella hadir. Kartika mana? Kartika nggak ada ya. Kartika ini tadi saya lihat tadi Kartika. Kartika ada kata tadi. Tadi ada mana? Tadi ada surat Kartika. Hadir, Pak. Wah itu, aduh. Kemana aja kamu ngumpet, aduh. Tadi saya lihat ada, sekarang nggak ada. Hadir ya. Kemudian Balkis. Hadir, Pak. Balkis mana nih? Balkis mana? Pak. Oh Saya, iya. Pak. Iya. Balkis ya. Ini nggak ada orang. Nia mana? Nia hadir, Pak. Oh iya, Nia hadir ya, sip. Nia. Kemudian Latifah. Hadir, Pak. Mana Latifah? Hadir. Oh iya, Latifah hadir ya. Kemudian Donita. Donita nyala, Pak. Hah? Nyala? Donita maksudnya? Di chat. Hah? Mana Donita? Apa? Mic-nya nggak nyala. Oh, di mana nih Donita? Udah dia ngechat, Pak. Coba sini. Donita ya. Donita. Aduh, nama kamu depannya nomor NIM ya, nggak kelihatan namanya. Coba muncul gambar di sini deh, muncul di sini deh. Pak, itu artinya namanya itu di depannya nomor induk. Coba bisa tampil di depan ini Donita. Donita bisa nggak? Di kolom chat, Pak. Kolom chat, sebentar. Oh ya, hadir ya. Sorry. Donita. Oke, saya cek lagi ya. Nggak hadir tuh ini Seka nih memang nggak jadi masa IPS ya. Lebihnya hadir ya. Alia juga nggak jadi masa IPS. Oke, semuanya udah hadir ya. Hadir semua ya. Hadir semua. Oke, dengan demikian ya. Pak, maaf Pak.
Iya. Kelompok 3 tadi udah ngumpulin videonya Pak, tugas. Di mana dikumpulinnya? Di Google Classroom Pak, tadi ada jamnya, jam 8 pagi Pak. Oh ya, kelompok 3 saya cek lagi nanti ya. Iya Pak. Lagi deh ya. Cek Iya. lagi. Nama file tolong dikasih dong nama file kelompok 3 ya. Baik Pak, Jadi, nanti. kalau pusing kan banyak tuh. Saya ngirimkan juga per poin ya, per poin dikirim juga jadi banyak sekali, ada 16, 17 berapa. Cukup 6 aja yang ngirimnya, jadi satu kelompok satunya dikirim ya. Jadi, Baik Pak, jangan banyak-banyak, jadi bingung saya itunya ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, demikian saya sampaikan. Mungkin saya akhiri kuliah hari ini ya. Semoga, alhamdulillah, semoga saudara sehat selalu ya. Dan kalau saudara keluar rumah, ikuti protokol COVID, karena COVID masih banyak sekarang. Sehat selalu, kita doakan supaya nggak ada yang kena COVID ya. Karena di tempat kerja sekarang banyak COVID kena ya. Jadi saya pun ke kampus itu kadang sebulan belum tentu saya ke kampus. Saya kerja di rumah ya, di rumah. Dan ngajar di rumah, rapat di rumah, bikin kebijakan di rumah semua ya. Jadi sangat penting saya ke kampus, baru saya ke kampus. Ya. Oke, demikian sampaikan, semoga sehat semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.